Halo, selamat datang di The Rians di Koi 89. Pagi ini kita mau ngebahas soal ikan koi dan dunia seputar kolamnya. Tapi, pagi ini gue gak akan ngebahas soal yang berat-berat, atau gue gak akan ngebahas soal kayak tips dan lain-lainnya. Handuk kecil, iklan dulu. Thank you, Rai. Nah, jadi yang gue mau bahas pagi ini cuman berbagi aja ya, kayak sharing soal apakah bener nih kalau hobi koi itu memang khusus atau cuman layak buat orang kaya. Nah, di judul video gue bahas yang gak keles. Emang bener yang gak keles. Jadi sebenarnya gini loh, hobi koi itu kita harus ngerti dulu. Hobi memelihara ikan. Ikannya jenis carp. Di Indonesia ikan mas, di Jepang dan Cina ikan koi. Jadi ikan mas satu tipe tapi memang beda skin patternnya, kualitasnya, dan lain-lainnya. Oke, yang kedua, kalau mau main ikan koi tentunya kita memang selain memelihara ikan juga kita harus membuat kolam. Kolamnya harus mumpuni. Kenapa? Ikan koi tanpa kolam yang baik, kedalamannya, lalu filternya, dan lain-lainnya tentunya akan membuat ikan koi cepat sakit yang akibatnya bisa mati. Karena prinsipnya ingat loh, ikan koi itu bisa bisa dipelihara dan enak dipelihara karena emang dia bisa panjang umur. Nah, jadi kalau untuk panjang umur itu caranya ya itu dia, kolam harus bagus, luasnya bener, dalamnya bener, filternya juga bener, medianya. Jadi harus penting ya itu ya. Yang berikutnya lagi nih, kalau kita memelihara koi tentunya selain ada kolam, ada ikannya, kita juga perlu alat-alat lainnya seperti pompa yang sesuai dengan ukuran kolam, dan juga media filternya, aerator, dan tempatnya mau outdoor kayak gue atau mau indoor. Nah, jadi yang gue membahas nih, kenapa koi itu nggak cuman untuk hobi orang kaya doang. Semua kalangan itu bisa memelihara koi. Dan tolong kita tuh harus ini ya, buang jauh-jauh pikiran terjajah ya. Apa-apa ada musik, ini musik orang kaya, berarti ada musik orang miskin. Gue gak ngerti tuh, musik orang miskin gimana sih? Musik orang kaya juga gimana ya? Sama kayak hobi koi juga. Kalau hobi koi itu emang khusus untuk orang kaya, gue mau nanya deh, emang kalau yang miskin miara koinya gimana ya? Kolamnya jelek. Kalau prinsip The Rians sih, every pond is a good pond. Jadi semua kolam adalah kolam yang baik. Jadi gak ada tuh kolam yang jelek. Walaupun kolamnya jelek, bagus buat gue. Yang penting ada cara-caranya. Kayak yang pertama, gimana caranya mau hobi koi tapi memang gak harus jadi orang kaya. Dan kita bisa komen koi tanpa harus menghambur-hamburkan uang. Yang pertama, soal kolam. Nah, ini dengerin ya. Soal kolam itu mau ukurannya besar, mau kecil, kalau gue terserah lo. Gue kembalikan ke lo. Tapi ingat yang satu, yang penting dalamnya pas. Oke, ngomongin soal dalamnya pas, berarti juga berhubungan dengan duit. Makin dalam kolam lo, makin dalam ngegalinya, makin besar ongkosnya. Oke, syarat gue saran gue nih, ya gampang aja, lo bikin kolam yang dalamnya nggak usah dalam-dalam deh, tapi cukup aman untuk pertumbuhan ikan koi. 80 cm, masih kedalaman 70 cm will be the best. 60 janganlah mubazir, 70 aja. Oke, bikin kolam 70 cm, luasnya terserah lo. Oke, dan soal kolam juga, kadang-kadang orang suka mau finishing kolam dengan kayak batu andesit atau batu alam seperti ini. Ada lagi yang keren lagi pakai kayu ulin, mahal banget tuh, kayu besi ya dari Kalimantan. Dan ada lagi yang tema natural, pakai batu-batu dari kali. Kalau dia beli batunya berapa tuh biayanya? Gedah, gini deh. Soal kolam, kalau mau irit, bikin kolam dalamnya 70-60 cm, yang gue rekomend 70 minimal. Luasnya terserah lu, semampu lu biayanya. Dan finishingnya nggak usah dikasih-kasih batu, cukup semen acian aja. Kalau mau kreatif, setelah diaci tinggal lu pernis, jadinya kan warna natural, warna semen, lebih alami.
Kalau lu suka emang yang cerah-cerah, lu tinggal cat aja pakai cat melantai ya, atau cat tembok namanya. Warna-warni lah, sesuai selera lu juga warnanya. Jadi ingat, soal kolam bisa dibikin murah. Yang kedua, soal filter. Kan suka momok nih, gila ya filternya kolam ikan koi mahal-mahal. Ada kristal bio, satu boxnya kecil, kardus bisa 2 juta. Gue perlu satu kolam bisa 10 kardus, 20 juta. Ada lagi yang bilang, udah murahnya aja deh, biobol. Biobol juga satu karung gede 4 juta sekian, mahal juga. Oke, gue breakdown. Ketika lu mau main koi, kolam udah jadi murah meriah, filternya mau murah meriah juga. Gampang, yang paling mahal memang kristal bio dan yang sejenisnya. Satu box tuh bisa 2 juta bahkan lebih. Tapi memang harga nggak bohong, hasilnya emang sangat bening banget air lo. Karena memang kristal bio dan lain-lainnya itu yang kelasnya mahal. Memang rongga di tempat rumah yang dia buat untuk rumah bakteri cukup banyak menyimpan bakterinya. Oke, jadi harga nggak bohong. Yang kedua, semi agak murah tapi agak mahal-mahal juga, biobol atau biobol. Biobol sama kayak kristal bio, fungsinya adalah filter biologis. Satu karung gede kalau nggak salah itu isinya bisa berapa belas ribu atau berapa puluh ribu ya, 4 juta 100, 4 jutaan. Ini nomor 2 yang paling murah. Masih mau murah lagi, ada caranya. Lu gunain, kalau di Jawa banyak yang pakai namanya batu gombong atau lava rock atau yang sejenisnya. Tapi jujur, memang sebenarnya fungsinya nggak terlalu maksimal. Tapi ngaruh nggak? Ngaruh kok, bisa filter juga. Cukup aman dan cukup bisa ngebersihin kolam lo. Nah, untuk filter mekaniknya, yang paling mahal kan karpet Jepang, ada sikat. Mau yang murah-murahan nih, tapi bagus juga, lumayan lah, maksud gue nggak sia-sia. Pakai jaring sisa nelayan. Kalau mau ada duitan dikit, beli jaring nelayan yang asli, yang baru. Lu kumel-kumelin jadiin filter. Kelemahannya memang ada di situ, makanya gue percaya harga nggak bohong ya. Kelemahannya adalah kalau pakai jaring nelayan, kotoran yang kotor atau yang tebal-tebal atau yang besar pasti tersangkut, tersaring juga. Ngebersihinnya setengah ampiun. Yang berikutnya lagi, selanjutnya nih, mau irit-iritan lagi. Soal ikan koi mahal banget Yan. Harganya yang lokal Sukabumi murahan katanya, ya nggak bisa gede. Kalau yang Blitar katanya lokal tapi mahal bisa gede. Nih gue kasih tips ya. Jadi sebenarnya memang dulu sempat ada momok kalau ikan Sukabumi itu atau ikan koi dari Sukabumi jelek, ikan koi Blitar yang bagus. Itu dulu mitos, bukan mitos sih, sempat emang ada berjalan seperti itu. Karena di Sukabumi sempat ada beberapa petani yang nggak bertanggung jawab. Jadi ngawinin koinya belum besar dikawinin, kadang dicampur ikan mas kawininnya. Jadi keturunannya nggak bagus. Waktu itu juga sempat petani Blitar disiplin tuh, ngawininnya sesama ikan koi, ukurannya harus berapa, dirawatnya gimana, difilter, disaring ya ikan-ikannya mau dipiara mana, yang mau dibuang mana, jadi yang dijual bagus-bagus. Tapi saat ini itu udah nggak berjalan lagi, karena sekarang buat gua ikan dari Sukabumi kayak koinya, mau dari Jawa Tengah, dari Jogja, dari Blitar, dari Medan, bahkan ada dari mana aja, itu bagus-bagus, serius bagus-bagus. Di Lampung juga akan ada yang bagus nih, anti breedernya. Bagus-bagus, yang penting harus lu cek mana yang bagus beneran pakai mata, bodinya, skin patternnya. Kalau bisa tanyain tuh indukannya gimana nih, siapa nih indukannya, ikan impor kah, kalau lokal itu juga ukurannya berapa. Nah, cara ngerawatnya nih, alias cara beli ikan koi murah meriah gimana caranya. Nah, ini gue membahas. Gini, lu beli ikan koi yang bagus, yang biasanya memang sebesar ini nih, sekitar 15-20 cm, harganya cukup tinggi, bisa 75.000, 100.000 yang harga pasaran ya. Kalau beli di internet yang bagus-bagus banget itu memang beda yang 2 juta. Kalau ini cukup yang ya biasa lah tapi bagus, bukan jelek, sekitar 75.000 sampai 125.000. Kan gua kan perlu 10 biji, berarti 1,5 juta, mahal juga. Nah itu dia, lu mau mulai merawat ikan koi atau menghobi ikan koi dengan murah meriah, biasain beli ikan yang lu suka banget aja, dan gak usah banyak-banyak. Untuk starting pointnya coba lu bikin piara 2-3 aja. 2-3 aja, daripada lu piara banyak-banyak tapi ada yang jelek juga banyak, kolam lu jadi jelek. Cari 3 aja yang terbaik menurut lu piara, lu investnya di pakannya lu banyakin, lu bagusin, dan bersabar. Perlu waktu 1-2 tahun, pasti koi lu besar. Sambil hitung-hitung nih, belajar gimana nih gue miara dalam 1-2 tahun ini, ada yang mati nggak ikan koi gue. Kalau nggak ada yang mati, terusin hobinya.
Kalau mati terus, ngapain lu beli mahal-mahal? Jadi buang-buang ikan dan buang-buang duit kan. Nah, selanjutnya soal pakan. Kalau lu mau merah ikan koi yang murah meriah, maksudnya bukan ikan koinya ya, caranya murah meriah. Katanya harus hobi orang kaya nih, pakannya impor mahal. Yang ini dia tipsnya. Lu pakai pakan yang murah-murah aja. Pakai pakan yang lokal. Lokal itu ada yang tinggi harganya, namanya Hero mereknya. Ada yang nomor 2 Hiroyuki Koi, dan seterusnya paling murah juga ada. Ya udah, lu merah ikan koi, pakai pakan yang murah aja. Nggak usah pakai pakan impor, padahal kantongnya nggak tebel. Jadi pakai yang murah. Tapi ingat, ketika pakai yang murah, biasain volume pemberian pakannya dibanyakin. Jadi walaupun pakannya murahan, nutrisi lemak dan juga proteinnya rendah, kalau dijejelin terus sih kayak kita ya, kita makan sampah aja mungkin kalau banyak jadi gendut. Jadi banyakin aja. Jangan lupa tapi filternya harus sering-sering dibersihin, karena makin buruk atau rendahnya kualitas media filter karena murah atau karena kurang baik, kita juga harus bantu rajin bersihin media filter kita maupun chamber filter kita biar bersih. Jangan udah kualitasnya rendah tapi lu juga males bersih-bersihin terus. Bersihinnya sebulan sekali, ya kelar. Jadi ikan kita cepat sakit gara-gara kolam dan airnya nggak higienis. Nah, itu soal pakannya ya. Jadi ya udah pakai pakan yang lokal aja, nggak usah pusing-pusing. Jadi itu beberapa tipsnya. Intinya jangan percaya kalau ada yang bilang hobi koi itu khusus buat orang kaya. Kalau ada yang berpikiran seperti itu di Indonesia khususnya, itu adalah warisan dari penjajah kali ya. Semua dibeda-bedakan dengan ini punya kaya, ini punya miskin. Ini hobinya orang kaya, ini hobinya orang miskin. Kalau gue sih nggak pernah percaya ya, ada hobi orang kaya dan hobinya orang miskin. Karena yang namanya selera itu hidayah. Jadi semua orang bisa kaya, tapi kalau punya selera itu hidayah buat gue dari Tuhan. Contoh, banyak orang kaya tapi norak. Banyak orang yang nggak punya tapi berwawasan, keren, suka nolong, pinter, dan pekerja keras, kreatif. Itu buat gue orang kaya yang sebenarnya. Gitu ya tips dari gue. Jadi jangan percaya. Lu harus mulai hobi koi, miara koi. Caranya yang murah meriah tadi udah gue bilangin. Kolamnya yang murah-murah aja tapi oke. Yang penting luas dan dalamnya dan lain-lainnya. Media filternya juga ada. Ikannya lebih baik sedikit tapi bagus-bagus. Beli dari yang kecil yang murah. Yang keempat, pakannya pakai aja yang lokal. Yang lokal tapi bagus. Dan pemberian pakannya banyak. Tadi gue ngomongin lokal apa impor ya? Waktu ngomong yang lokal. Kalau gue ngomongin impor maaf ya. Maksud gue lokal berarti. Karena gue nggak akan ngebahas makanan impor di sini. Karena tipsnya lagi murah meriahan. Itu dari gue. Jangan lupa di subscribe channel The Rians-nya. Semoga bermanfaat ya. Subscribe lu, gue tunggu banget. Karena gue sebentar lagi akan 1000 subscriber nih. Kalau lu bantuin gue akan bersyukur banget. Dan sangat ngebantu gue untuk semangat ngebuat konten-konten lainnya di The Rians yang lebih keren-keren lagi. Jangan lupa di follow Instagram gue kalau lu mau silaturahmi sama gue. Kalau mau aja, ini akun Instagram gue pribadi. Kalau lu mau ke store, gue juga punya clothing store di rumah gue yang jual brand-brand gue sendiri, t-shirt, topi, jaket, helm, dan lain-lain nih ya. Termasuk mainan anak-anak dan mainan orang dewasa, boys toys kayak Hot Wheels dan lain-lain. Lu bisa follow Instagram gue. Sampai demikian, sampai bersua di konten berikutnya dari The Rians. Salam Nishigoi. Cheers. Cering-cering. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.